Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai program yang telah saya lakukan untuk modul 3.3, yaitu saya mengambil rancangan aksi nyata program DEAR, Drop Everything and Read. Drop everything yaitu menghentikan segala aktivitas and read untuk membaca. Sebagaimana yang kita ketahui, kemampuan membaca merupakan kemampuan esensial yang harus dimiliki oleh seluruh murid. Akan tetapi, pada saat ini banyak murid yang memang mereka mampu membaca, menerjemahkan simbol-simbol menjadi rangkaian kata atau kalimat yang bermakna. Akan tetapi, mereka belum sepenuhnya mampu memberikan makna, mampu memahami makna dari kalimat atau teks bacaan yang dibaca. Oleh karena itu, saya merasa sebuah program literasi sangatlah penting untuk dikembangkan di sekolah saya. Dengan keterbatasan waktu pelaksanaan program ini, yaitu di bawah 7 tahun, pada awalnya program DEAR ditujukan untuk seluruh warga sekolah, di mana dalam rancangan pembuatan program itu sendiri, seluruh warga sekolah, mulai dari murid, kepala sekolah, guru, dan juga tenaga kependidikan, berhenti melakukan aktivitasnya untuk membaca di waktu-waktu tertentu. Akan tetapi, karena modul 3.3 ini kami pelajari di antara bulan Mei sampai Juni 2021, pelaksanaan program untuk aksi nyata di modul ini pun juga harus segera dilaksanakan di bulan-bulan tersebut. Sedangkan di sekolah pada bulan tersebut kami ada jadwal PAT atau penilaian akhir tahun. Oleh karenanya, belum semua rangkaian alur pelaksanaan program dapat dijalankan, sehingga dapat dikatakan bahwa program ini masih merupakan sebuah program inisiasi awal. Strategi pelaksanaan program pun bergeser dari rancangan yang telah dibuat di awal program. Program DEAR masih hanya dapat dilakukan dalam skop atau lingkup yang kecil, yaitu kelas-kelas yang saya ampu, belum pada lingkup seluruh warga sekolah, sebagaimana alur deskripsi rancangan pelaksanaan program yang telah saya buat. Karena program ini dijalankan dalam lingkup kelas, untuk menumbuhkan ketertarikan, minat, serta supaya tidak bosan, sistem pelaksanaannya pun akhirnya saya ubah menjadi berbasis aktivitas. Ada 9 aktivitas berbeda yang dijalankan dalam program DEAR ini, meliputi See You in Social Media, Share It, Tell Us What You Read, Sherlock Holmes, Nothing is Too Mysterious, Short Stories, Social Media Hustles, Story Bulletin, The Biography of My Favorite Characters, The Colors of the Story, and The Nature of Creative Work. Agar hasil pelaksanaan program ini tidak hanya dirasakan oleh murid dalam lingkup sekolah saya saja, namun juga komunitas yang lebih luas, hasil karya murid sebagai bagian dari post reading activities disajikan melalui sosial media. Dengan memajang hasil karya mereka di sosial media, murid dapat mempresentasikan pemahaman mereka akan isi cerita atau bacaan yang sudah dibaca. Secara tidak langsung mereka pun juga menjadi duta dari program itu sendiri, sehingga diharapkan dapat mengajak lebih banyak pihak dan komunitas untuk memiliki serta mengembangkan minat baca mereka. Pelaksanaan program DEAR ini tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung dan juga penghambat. Waktu dan jadwal pelaksanaan program yang bertepatan dengan pelaksanaan ujian sekolah tentu menjadi faktor penghambat dalam terlaksananya program sesuai dengan strategi dan tujuan yang telah dirancangkan. Sedangkan saya merasakan adanya kerjasama dari rekan sejawat, antusiasme murid dalam mengikuti program, serta kesediaan sumber-sumber bacaan online menjadi faktor pendukung bagi terlaksananya program DEAR ini. Walaupun ada beberapa faktor penghambat, tapi ada banyak faktor pendukung bagi terlaksananya program DEAR ini. Dengan adanya faktor-faktor pendukung di tengah tantangan-tantangan yang muncul tadi, program ini dapat terlaksana dengan sangat baik walaupun memang ada pergeseran dari strategi maupun tujuan yang telah dirancangkan sebelumnya. Berdasarkan data angket dari angket monitoring, murid menyatakan senang dan merasa bahwa aktivitas-aktivitas membaca yang dipilih dalam program DEAR ini sangatlah menarik,
sehingga dapat memacu mereka untuk senang membaca. Akan tetapi, hampir 90% murid menyatakan jika waktu pelaksanaan program tidaklah efektif karena bertepatan dengan pelaksanaan ujian sekolah, sehingga mereka harus benar-benar mampu mengatur waktu antara reading for enjoyment, yaitu melalui program DEAR ini, atau reading for a certain purpose, yaitu menyiapkan ujian sekolah. Terlepas dari hal tersebut, seluruh murid yang mengikuti program DEAR ini berharap sekolah dapat melanjutkan pelaksanaan program DEAR ini di tahun ajaran baru mendatang. Berdasarkan hasil evaluasi, karena adanya kendala waktu dan jadwal, tujuan serta target awal yang telah ditentukan untuk program DEAR ini belum dapat terlaksana, yaitu di mana seluruh warga sekolah mulai dari murid, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengasuh, dan semuanya dapat melaksanakan kegiatan membaca dengan meninggalkan aktivitas lain dan mulai membaca di waktu-waktu tertentu yang telah ditentukan. Akan tetapi, program DEAR ini dengan segala keterbatasannya tetap dapat berjalan dengan perubahan strategi pelaksanaan, yaitu menjadi berbasis aktivitas dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu dalam lingkup kelas. Dengan perubahan strategi pelaksanaan program tersebut, program DEAR dapat tetap diikuti dan dapat dirasakan manfaatnya oleh murid. Upaya perbaikan berdasarkan pembelajaran program tetap terus perlu dilaksanakan agar program DEAR dapat berjalan dengan sukses ke depannya. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah saya laksanakan terhadap pelaksanaan program DEAR ini, terdapat beberapa poin pembelajaran yang saya ambil dari pelaksanaan program ini. Di antaranya, yang pertama, yaitu tentang penentuan waktu pelaksanaan program. Saya merasa sangatlah penting untuk benar-benar menyesuaikan jadwal program yang telah dibuat dengan program-program lain yang telah ada. Yang kedua, yaitu mengenai rancangan alternatif atau strategi alternatif atau plan B terhadap pelaksanaan program yang perlu juga kita pikirkan dan siapkan sebagai upaya preventif terhadap kendala yang dimungkinkan muncul. Yang terakhir yaitu mengenai hasil data yang saya peroleh dari monitoring dan evaluasi. Saya merasa hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut harusnya benar-benar dapat saya gunakan sebagai bahan refleksi dan acuan terhadap upaya perbaikan pelaksanaan program DEAR ini ke depannya. Demikian ulasan dan juga refleksi terhadap pelaksanaan program yang telah saya jalankan. Saya berharap dapat melanjutkan program DEAR ini menjadi sebuah program sekolah, tidak hanya sebagai program inisiasi yang berbasis kelas. Salam dan bahagia.